Ya, Mas, saya mau nanya nih, kan Mas Teguh sebenarnya kalau nggak salah pernah bilang ya bahwa masyarakat kita tuh sebenarnya udah mulai melek gitu investasi gitu. Tapi kok masih banyak ya kayaknya yang tergiur yang begini-begini nih ketika lihat return sekian persen sebulan gitu kan harusnya udah cemas gitu ya. Kayak mana masa sih gitu kan. Tapi kayaknya sebenarnya masih banyak aja orang yang bahkan pinter-pinter pun kena gitu. Mas Teguh ngeliatnya ini kenapa nih Mas? Balik lagi ke psikologis dasar Hmm. manusia. Hmm. Memang saya sendiri juga sering ngomong ya, tidak ada orang yang istilahnya tertarik untuk menjadi kaya tapi dalam waktu yang lama, berproses Hmm. gitu. Hmm. Kalau ada cara istilahnya kita hari ini trading atau invest, lalu besok kita bisa beli mobil mewah, besok kita bisa jalan-jalan ke Kapadosia atau apapun, orang akan masuk ke situ. Apalagi Ya. kemudian setelah dibuktikan dengan influencer yang ya itu tadi yang saya bilang pamer mobil, pamer rumah dan seterusnya. Menurut saya memang yang kayak gini tuh tidak ada hubungannya dengan literasi keuangan. Hmm. Atau tetap ada hubungannya tapi tidak secara langsung. Karena balik lagi Hmm. lebih ke psikologis. Psikologis. Jadi tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika, di Eropa segala macam itu Ya. akan selalu ada orang-orang yang tergiur dengan modus-modus seperti ini karena ya itu ya apa namanya sekarang kan ceritanya robot trading apa segala macam tuh yang diceritakan itu selalu kata kuncinya adalah nggak usah ngapa-ngapain, hanya Hmm. dalam waktu setahun orang yang tadinya katakanlah cuman punya uang 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, tiba-tiba mendadak kaya, bisa beli segalanya, selalu seperti itu. Sedangkan Hmm. kalau Hmm. misalnya jadi maksud saya gini, nanti nih beberapa tahun dari sekarang, setelah binary option ini sudah tidak ada lagi, nanti pasti ada muncul lagi modus yang lain lagi. Trading apalah, apa segala macam. Dan kemudian yang ditujukan pasti sama seperti itu juga. Mobil-mobil mewah, rumah Hmm. bagus, cepat kaya dan seterusnya. Dan pasti akan ada korbannya lagi. Nah, harapan saya sih gini. Jadi maksud saya gini lah. Memang literasi pengetahuan masyarakat tentang investasi keuangan dan seterusnya, kemudian kesadaran ya bahwa hal-hal seperti itu tuh sangat-sangat tidak realistis dan kemungkinan besar merupakan penipuan, bodong seperti itu memang sudah mulai meningkat sekarang ini. Hmm. Seperti itu. Hmm. Tapi orang-orang yang memang masih rendah literasinya itu juga masih sangat banyak. Jadi harapan saya sih sebenarnya gini, kalaupun hari ini ada orang yang kena tipu binary option ini dan seterusnya, mudah-mudahan itu adalah pengalaman pertama mereka sekaligus yang terakhir. Ya sudah Hmm. sekali itu saja gitu loh. Kedepannya kalau ada yang seperti itu lagi ya jangan percaya, kan udah pernah ngalamin seperti itu. Hmm. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada modus baru lagi ya kemungkinan besar akan ada korbannya lagi Korban ya. lagi. Karena ya sekarang Hmm. Ya. mudah sekali ininya menyebarnya. WhatsApp, TikTok, Instagram. Ya. Dan balik lagi tadi saya katakan, ketika saya termasuk orang-orang yang mengajarkan cara-cara investasi yang benar, bahwa kita tuh harus pelan-pelan, kita harus nunggu bertahun-tahun, belajar segala macam. Hasilnya apa? Follower kami sedikit. Tidak ada ya orang yang benar-benar istilahnya melewati proses seperti itu. Saya juga sebenarnya di Instagram itu ya saya posting, saya liburan di luar negeri dan seterusnya. Saya mengatakan bahwa uang kita juga banyak dan seterusnya. Tapi ketika di bagian kita prosesnya panjang loh. Jadi bukan beli saham hari ini besok langsung terbang. Profit itu ya setahun itu paling 20-30% aja. Nah, di bagian situ kemudian orang-orang itu ah kurang menarik gitu. Padahal itu Hmm. sangat realistis dan itu memang terbukti bagi mereka yang sudah menjalaninya ya terbukti sukses gitu. Memang pada akhirnya Hmm. mereka mencapai financial freedom. Sedangkan mereka yang pengen cara instan ini ya akhirnya kenalah itu di binary option dan seterusnya seperti itu. Hmm. 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 Ya, ya, ya. Mas Teguh, mungkin sebenarnya mungkin pertanyaan terakhir lah dari saya ini. Lebih ke hal yang mendasar gitu. Jadi anak-anak, ya bukan anak-anak lah ya, maksudnya orang-orang yang masih muda lah ya, baru mulai kerja, baru mulai punya pendapatan gitu, dan ada uang yang untuk bisa diinvestasikan gitu misalnya.
gimana nih yang perlu diketahui itu apa gitu, biar biar nggak kemakan juga gitu ya. Yang kita perlu tahu tuh apa gitu. Ya, pahamilah bahwa yang sudah sering teman-teman juga pasti sudah sering dengar apa? Something that is too good to be true, most Hmm. likely too good to be true. Ya. It's not true at all. Seperti itu. Hmm. Jadi hati-hati dengan influencer, afiliator, siapapun itulah yang entah dari mana asalnya Hmm. mendadak viral, mendadak kaya raya, dan flexing. Itu kata kuncinya, flexing. Hmm. Kalau udah ada orang pamer-pamer kayak, mohon maaf ya, mobil-mobil kayak gitu, itu biasanya udah inilah. Kalau orang kaya bener nggak akan kayak Red gitu. flag ya. Flexing. Kalau orang kaya Ya. bener nggak akan kayak gitu. Itu tuh norak. Itu tuh Hmm. memalukan. Sekali Hmm. lagi Hmm. kalau dari sudut pandang sesama orang yang punya uang juga. Tapi kalau dari sudut pandang, mohon maaf ya, orang-orang yang memang masih menengah ke bawah, kaum pekerja dan seterusnya, memang keren sekali seperti itu. Tapi kalau dari sudut pandang sesama orang kaya, itu tuh norak. Nggak ada orang-orang yang benar-benar kaya yang melakukan seperti itu. Jadi hati-hati, maksudnya ini sudah terjadi sejak dulu dan akan terjadi juga ke depannya dan tidak susah sebenarnya. Jadi logika aja lah, kalau misalnya kita beli surat utang negara itu bunganya berapa sih, ya kan? Atau kalau kita taruh di deposito itu bunganya berapa, itu yang aman loh, itu yang jelas-jelas ini. Dan yang paling gampang ya kalau kita minjem ke saudara gitu kan, kalaupun saudara itu minta bunga misalnya gitu, berapa gitu? Mungkin nggak istilahnya minta langsung dibalikin 2 kali lipat dalam waktu satu bulan saja seperti itu. Jadi common sense dan harus benar-benar paham bahwa kalau kita mau mencapai financial freedom itu ada prosesnya. Memang tidak sebentar dan memang eh, tidak bisa santai juga, capek. Kita harus belajar menganalisa dan segala macam. Saya sendiri di tahun-tahun pertama kita Hmm. berinvestasi saham sekitar tahun 2009-2010 lalu, ya luar biasa perjuangannya. Hari Hmm. ini kita bisa bilang bahwa ya udah enak gitu ya seperti itu. Mau pasar naik, mau pasar turun, cuan lah dan konsisten seperti itu. Tapi ya sekarang baru kita bisa ngomong seperti itu gitu. Dan teman-teman yang lebih senior dari saya juga mereka udah santai juga. Tapi Hmm. ceritanya ketika mereka masih newbie, ketika mereka masih serba belajar, sama mereka harus struggle dulu. Sedangkan mereka yang istilahnya mencoba mengambil jalan pintas dan memang banyak sekali influencer atau apapun itu istilahnya yang menawarkan jalan pintas tersebut, ya biasanya mereka pada akhirnya ya kena tipu atau rugi atau segala macam seperti itu.